Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zolik Ramasari dengan NIM 23129280. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan minggu kelima mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sesuai yang telah saya saksikan di e-learning, kali ini pembahasan tentang pada bidang garapan administrasi pendidikan, khususnya pada administrasi peserta didik dan tenaga kependidikan atau biasa disebut PTK. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan fokus pada proses administrasi PTK yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengadaan, penempatan dan orientasi PTK serta pada bidang kesejahteraan dan cuti PTK. Mari kita masuk kepada pembahasan pertama. Nah, mari kita masuk kepada proses administrasi PTK. Administrasi PTK bisa dikatakan sebagai salah satu bagian penting dari manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan optimal dalam menjalankan tugasnya. Nah, pada proses administrasi PTK ini dimulai dari tahap perencanaan PTK. Perencanaan adalah langkah awal dalam administrasi PTK. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan di suatu lembaga pendidikan. Nah, tujuan dari perencanaan ini adalah untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dari PTK ini sesuai dengan kebutuhan sekolah, baik dari segi jumlah, kompetensi, dan latar belakang profesional mereka. Nah, dengan perencanaan yang matang akan mempengaruhi pada kelancaran operasional sekolah yang dijalankannya. Nah, proses yang kedua itu ada pengadaan PTK. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah pengadaan atau rekrutmen dari PTK ini. Proses ini dapat mencakup langkah-langkah seleksi dari rekrutmen yang dilakukan untuk mendapatkan tenaga pendidik yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan institusi yang akan dijalankannya. Nah, pada proses ini, proses seleksi bisa melibatkan tes kompetensi, wawancara, serta penilaian berdasarkan pengalaman dan kualifikasi akademik mereka. Nah, selanjutnya dalam proses PTK ini, yang terakhir itu ada penempatan dan orientasi PTK. Penempatan yang tepat sangat penting untuk memastikan PTK ini dapat bekerja dengan efektif. Penempatan tidak hanya berdasarkan kebutuhan dari PTK ini, akan tetapi juga dapat dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan PTK dan tugasnya yang akan diemban. Setelah itu, penempatan diperlukan orientasi untuk memperkenalkan PTK yang baru pada lingkungan kerjanya, budaya organisasi, serta sistem pendidikan yang ada di institusi tersebut. Nah, orientasi ini berfungsi agar PTK dapat beradaptasi dengan cepat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk kepada materi kesejahteraan PTK. Selain proses administrasi, kesejahteraan PTK juga merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Kesejahteraan yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga pendidik serta tenaga kependidikan di lembaga pendidikan tersebut. Nah, pada tahap kesejahteraan PTK di sini termasuk yang pertama itu gaji PTK. Mengenai gaji, sebelumnya kita tahu bahwa gaji merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada PTK sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Besaran gaji ini biasanya disesuaikan dengan kualifikasi, pengalaman, serta jabatan mereka.
Nah, pada gaji yang layak akan memotivasi PTK untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua, pada bagian kesejahteraan PTK itu ada tunjangan PTK. Selain gaji pokok, PTK juga biasanya mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan ini bisa berupa tunjangan fungsional, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, dan sebagainya. Nah, tunjangan ini adalah salah satu cara untuk menambah kesejahteraan PTK, terutama yang bekerja di daerah terpencil atau dengan beban kerja yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga dalam kesejahteraan PTK itu ada penghargaan bagi PTK. Penghargaan atau apresiasi terhadap PTK juga merupakan bagian dari kesejahteraan PTK. Penghargaan ini biasanya dapat berupa penghargaan formal seperti sertifikat ataupun bonus ataupun promosi jabatan yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi PTK. Selain itu, penghargaan juga menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kontribusi dan dedikasi PTK dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita bahas mengenai hak cuti PTK. Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pasti memiliki hak atas cuti sebagai bagian dari hak kesejahteraan mereka. Hak cuti dari PTK ini meliputi yang pertama itu ada hak cuti tahunan. PTK berhak mendapatkan cuti tahunan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan mereka. Nah, cuti ini biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga kependidikan. Yang kedua, ada cuti sakit. Selain cuti tahunan, PTK juga berhak mengambil cuti sakit apabila mereka mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bekerja begitu. Ini adalah bagian dari perhatian institusi terhadap kesejahteraan fisik dan mental PTK. Yang ketiga itu ada hak cuti khusus. Nah, cuti ini biasanya diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti cuti melahirkan, cuti menikah, ataupun cuti karena keperluan mendesak lainnya. Nah, dengan memberikan hak cuti yang jelas, lembaga pendidikan akan mendukung keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi anggota PTK. Nah, demikianlah pembahasan ini mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau biasa disebut PTK. Saya telah membahas proses administrasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi PTK, serta kesejahteraan dan cuti yang menjadi hak dari PTK ini. Nah, dapat saya simpulkan teman-teman bahwa administrasi PTK yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Karena mengapa teman-teman? Karena tenaga pendidik yang berkualitas dan sejahtera akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa untuk membaca materi tambahan dan diskusi di forum kelas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.